dimanapun, kapanpun, tidak bisa diukur, tidak bisa dimajukan. Maka adalah kita memperbanyak, mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Apapun yang bisa kita lakukan dalam kebaikan sekecil apapun, kita kerjakan. Yakin bahwasanya amalan yang kita lakukan secara kontinu terus-menerus itu yang akan menjadikan kita meraih rahmat Allah itu. Kalau sudah meraih rahmat Allah, ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena sejatinya hamba itu masuk dalam surga bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Inna sir'atallahi wa barang dagangan Allah itu mahal. Surga tidak bisa dibeli dengan amalan, tetapi amalan kita itu kita harus jadi dengan amalan kita meraih rahmat Allah, dan rahmat Allah itu akan masukkan kita ke dalam surganya. Allah, betapa banyak orang yang keluar dari rumah dengan mengendarai mobil, lalu dia kembali dengan terbungkus kain kafan. Betapa banyak siapkan makanan untukku, lalu dia meninggal dan belum sempat memakannya. Betapa banyak orang yang memakai pakaian, mengancingkan bajunya, lalu yang melepas kancing bajunya adalah orang yang memandikan jenazahnya. Dengan mengingat kematian terdapat manfaat yang sangat besar. Dengan mengingat kematian, hati yang lalai menjadi tersadar. Hati yang mati menjadi hidup. Hamba kembali ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, penuh pengharapan kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa yang dimasukkan ke dalam surganya. Bahkan ada salah seorang tabi'in yang mana dia khawatir sekali hatinya ini melupakan yang namanya kematian. Dia jauh dari kematian. Dia khawatir terpesona, terpedaya kenikmatan dunia sehingga hatinya ini lupa bahwasanya mati itu pasti datang. Yaitu Sa'ad bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau faraqa dzikral mauti qalbi." Seandainya hatiku itu berpisah dari mengingat kematian, khusyitu an yufsida alayya qalbi. Aku khawatir hal itu justru akan merusak hatiku. Jadi kalau hati kita sudah lalai dari mengingat kematian, khawatirlah bahwasanya kita sudah dilalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sibuk ibadah, sibuk mengingat Allah, dalam kondisi apapun kita akan selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pekerjaan. Contohnya saja misalkan modal utama kita, perkara yang pertama yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Modal utama kita itu sholat. Ketika azan berkumandang, penjaga toko, warung, ya di karyawan, di kantor-kantor yang muslim, yang mana yang mereka akan dahulukan? Apakah ketika azan itu berkumandang segera menghentikan pekerjaan kemudian beranjak pergi ke masjid, atau menyelesaikan pekerjaannya kemudian sholat setelah waktu zuhur, waktu sholat berjamaah selesai? Bagaimana dia memuliakan sholat? Bagaimana sholatnya itu akan sempurna? Bagaimana sholatnya itu akan menolongnya? Bukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bagaimana sholat itu akan menjadi penolong kita, wasilah kita meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memuliakan sholat itu sendiri. Contohnya saja, seseorang yang tidak kita muliakan, yang kita hina, tidak kita hiraukan, ketika kita minta pertolongan kepada, minta bantuannya, mau gak kita bantu? Pasti akan mikir-mikir. Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala mengatakan, "Wajibuka ila sholati qabla al-iqamati tawqiran lis-sholati." Kedatanganmu ke masjid untuk sholat sebelum iqamah dikumandangkan, tawqiran lis-sholati, itu salah satu bentuk
berharap, saya sudah sholat berjamaah terus, tapi kok nggak dibantu-bantu sama Allah. Periksa kualitas sholat itu seperti apa. Apakah sebelum adzan berkumandang sudah berada di masjid 2 menit sebelum adzan, atau sebelum iqamah sudah berada di masjid sholat subuh, ataukah sering masuk? Maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, akan memberikan pertolongan kepada kita jika ibadah utama itu semua saja kita tidak muliakan. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian. Jadi ayat surat Al-Hasyr adalah ayat surat yang ke-59 yang kita tadaburi adalah ayat yang ke-8, apa yang diperbuat untuk hari esok, hari kematian, menyambut hari akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya